Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kembali pagi hari ini kita sekalian mendapatkan kesempatan untuk ngaji bareng di udara Suara Giri. Kita juga zikir, kita juga membaca sholawat ala Nabi, kita juga maca Quran angen-angen sak maknane, kita juga bersilaturahim liwat udara. Moga-moga ini bisa lancar dan sekaligus moga-moga ini merupakan amal yang diterima oleh Allah. Amin. Dan moga-moga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun bahasan kita pagi hari ini adalah, atau kajian kita pagi hari ini adalah tentang pengenalan atau mengenali Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab suci sebagai pedoman kita yang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang dibaca surat Asy-Syura ayat 51 dan sekaligus dibacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'iznihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca terjemahnya. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini tentu saja dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada masyarakat pada saat itu. Kemudian tentu saja para sahabat di samping ikut membaca dan menghafalnya, mereka ada beberapa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulisnya. Hanya saja pada saat itu menulisnya belum ada buku, belum ada kertas pada saat itu di Mekah ataupun di Madinah. Yang ada
menurut sejarahnya kalau tidak salah paham, di Cina itu sudah ada kertas. Tapi di Arabia itu belum ada. Maka ditulisnya dengan kulit, ya, di kulit. Ada yang menuliskan Al-Quran pada saat itu dengan menggunakan pelepah korma. Ada yang menggunakan kayu. Bahkan ada yang menggunakan tulang-tulang binatang. Itu. Jadi tertulis, kemudian tersusun. Yang awalnya Al-Quran itu yang diturunkan adalah beberapa ayat dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat ke-5, ya. Kemudian terus berikutnya ada ya ayyuhal muddatsir, ada ya ayyuhal muzammil, ada Al-Fatihah, dan terusnya. Itu berjalan sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi 13 tahun Rasulullah menjadi Rasul di Mekah, sekitar 10 tahun sampai wafat beliau di Madinah. Maka ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah itu namanya ayat Makkiyah, ataupun kalau surat semuanya surat-surat Makkiyah. Yang turun ketika di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Bahasa Jawanya ayat-ayat kang bangsa Madinah. Itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sambil Rasulullah itu berjuang, sambil Rasulullah itu berdakwah, dan sambil Rasulullah dan para sahabat melaksanakan isi ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu ditulis seperti yang saya sebutkan tadi, dihafalkan. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Quran kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar ditulis lebih rapi sesuai dengan petunjuk wahyu. Maka yang pertama, yang awal bukan Iqra, akan tetapi yang awal adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini artinya pembukaan. Yang akhir bukan misalnya wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun, bukan itu. Akan tetapi An-Nas, karena memang wahyu terakhir itu petunjuk melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, itu ya susunannya persis sama seperti Al-Qur'an yang kita dapatkan sekarang ini. Jadi tidak dimulai Iqra dan diakhiri dengan ayat-ayat terakhir seperti yang saya sebutkan itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, ini ceritanya agak panjang, tapi jelas ditulis, yaitu dengan menggunakan kulit, begitu ya, dengan menggunakan kulit. Penulisnya adalah seorang sahabat yang katakan kalau bahasa sekarang disebut sebagai sekretaris Rasulullah atau sekretaris pribadi lah, seperti itu. Namanya Zaid bin Thabit, disaksikan oleh para sahabat dan disaksikan dengan tulisan-tulisan yang sudah ada yang berserakan itu. Jadilah suhuf-suhuf Al-Quran. Suhuf itu lembaran ya. Jadi dari kulit ya, mungkin ya kulit apa itu kambing, kulit onta,
Itu lembaran-lembaran begitu. Ya mungkin dirapikan. Hanya satu di dunia dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau wafat, maka kemudian diserahkan atau dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena beliau sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Setelah Sayyidina Umar wafat, dipegang oleh Siti Hafsah. Siti Hafsah itu istri dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putri daripada Sayyidina Umar. Nah, ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan, karena Islam sudah sampai kemana-mana, sementara kitab sucinya sebagai pedoman utamanya disampaikan melalui lisan per lisan, jadi langsung dari guru-guru para sahabat ini kepada masyarakat pada saat itu dengan lisan. Sehingga terjadi banyak perbedaan-perbedaan atau banyak salah baca, bukan sahabatnya yang keliru, tapi orang-orang itu yang menerimanya yang berbeda-beda. Oleh karena itu kemudian di Azerbaijan hampir terjadi perang masalah perbedaan bacaan Al-Quran itu. Maka gubernurnya yang bernama Hudzaifah Al-Yamani datang ke Madinah, ya, membawa berita seperti itu dan sekaligus minta supaya Al-Quran itu ditulis rapi, dikodifikasikan dan disampaikan kepada seluruh umat yang ada. Akhirnya ya Sayyidina Utsman setuju dan menjadi proyek yang sangat besar sekali. Yang menjadi pimpinan proyeknya adalah tetap yaitu sahabat Zaid bin Tsabit. Tertulislah, ada yang mengatakan 5 eksemplar, 5 mushaf, ada yang mengatakan 6 mushaf yang kemudian dikirim ke kota-kota umat Islam pada saat itu, dikawal oleh para sahabat yang hafal Al-Quran dan bacaannya yang baik. Jadi semuanya dikirimkan sekaligus dikawal, tidak dilepas begitu saja. Itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya, sebagai mukjizat. Itu berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang ada, yang sudah lama itu. Apakah mukjizatnya Nabi Ibrahim, apakah mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Bahkan ada juga mukjizatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeda dengan Al-Qur'an. Karena yang disebut sebagai mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dibawa oleh seorang rasul. Nah, itu ya, sebagai pembuktian kerasulannya, sebagai pembuktian bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah semata. Nah, apa bedanya? Jadi kalau mukjizat-mukjizat yang lama, misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya beliau bisa memecah lautan merah. Dengan tongkatnya beliau, karena permintaan dari umatnya, di tengah-tengah padang pasir tidak ada air, minta supaya didatangkan air. Akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu, biidznillah keluarlah dari sebuah batu yang besar, ya, batunya yang dipukul tentu saja. Ada 12 sumberan. Sampai sekarang konon itu masih ada walaupun sudah tidak asli seperti dulu. Artinya sudah tidak persis seperti dulu. Namanya Uyun Musa di dekat terusan Suez. Itu kabarnya seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya mukjizat yang semacam itu.
Beliau pernah memecah bulan. Nah, itu ya. Beliau juga pernah, tangan beliau yang mulia itu bisa mengeluarkan air baik untuk diminum ataupun dipakai untuk bersuci dan berwudu oleh para sahabat pada saat itu. Nah, akan tapi itu beda dengan Quran. Jadi kalau mukjizat selain Quran itu sekarang sudah tidak ada. Artinya sekarang tinggal ceritanya saja. Sementara Al-Quran masih tetap, bahkan satu-satunya kitab suci yang oleh Allah dijadikan sebagai mukjizat adalah Al-Quran itu. Jadi kitab-kitab suci dulu itu sudah berubah semuanya, bahkan ada yang hilang itu. Apakah Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Tapi Al-Quran itu tetap ya, ditetapkan oleh Allah dan mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini sebagai mukjizat. Kalau mukjizat yang lain itu orang tanpa berpikir sudah tahu bahwa ini adalah suatu hal yang sangat istimewa, yang pada saat itu tidak ada orang yang bisa menandinginya. Sementara Al-Quran hanya orang-orang yang mau berpikir dan mempelajari, mendalami saja yang tahu akan kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau sekedar dipandang mana mukjizatnya Quran, ya tidak kelihatan, biasa-biasa aja. Tapi kalau orang mau mempelajari, maka di sanalah mempelajari, mendalami, apalagi orangnya cerdas, punya ilmu macam-macam, itu justru makin tahu betapa Al-Quran itu adalah sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh kepintaran atau kepandaian manusia bahkan jin. Nah, coba Pak Faizin sampean baca di surat Al-Isra ayat berapa itu? 77 ya. Nah, coba dibaca. Surat Al-Isra ayat 88. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli al-ayah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wah, hebat sekali ya. Ini tantangan dari Allah ini. Qul la ini jatama'atil insu wal jin. Katakanlah, seandainya berkumpul manusia dan jin, ya tentu saja yang pintar-pintar ya, yang cerdas-cerdas barangkali, manusia yang paling hebat dan jin yang paling hebat, ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani, untuk mendatangkan yang semisal, ini semisal saja Al-Quran, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak bisa mendatangkannya, walaupun ya antara manusia dan jin yang ingin menandingi Quran itu atau mendatangkan yang semacam Al-Quran itu bisa saling berkomunikasi, saling melihat dan saling kerjasama. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, tidak akan bisa. Nah, itu ya, insyaallah. Terus ada lagi itu
di surat Al-Baqarah ayat 23 ya. Wa in kuntum fi raibin. Coba dibaca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ya, dibaca terjemahnya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, itu. Terus ini lagi di surat apa itu? Am yaqulu naftara. Qul iniftara itu bukan. Am yaqulu naftara, ya. Atau adakah mereka yang kafir atau yang meragukan mengatakan misalnya Quran ini buat bikinan-bikinan Muhammad saja. Nah, itu dijawab itu. Qul iniftaraitu fa'tu bimisli hadzal Qur'ani dan seterusnya. Surat apa itu? Belum, tidak ada. Tadi tidak disebutkan. Ya? Am yaqulu naftara. Surat apa? Nah, nulisnya lupa mungkin ya. Surat apa itu? Di sini. Ada surat Hud 13. Iya, 13 itu surat Hud. Surat Hud. Iya. Iya. Juz berapa? Iya, itu apa? Silakan. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Iya, tadi saya baca ada keliru sedikit ya. Coba dibaca ulang. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ya, dibaca artinya? Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Iya. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah itu. Jadi banyak orang-orang yang maunya betul ngarang itu Muhammad, ada yang mengatakan begitu. Padahal kan dari Allah. Maka oleh Allah diperintahkan ya kepada Nabi, kalau memang ini ya supaya suruh saja bikin surat berapa itu? 10 surat. Ajaklah siapapun yang bisa diajak untuk bekerja sama, untuk nandingi Al-Quran. Ya, kecuali Allah. Itu ya. Tidak akan mungkin. Nah, maka suatu ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang masih sedikit dan orangnya masih orang-orang lemah lah, du'afa ya. Ada anak kecil, ada orang yang sudah sepuh, pokoknya bukan yang bukan yang kuat-kuat, bukan yang punya pengaruh. Itu berdiam untuk belajar Quran dan sekaligus sudah beribadah, sholat di rumah yang sangat terpencil pada saat itu, di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Itu letaknya tidak jauh dengan Jabal Qubais, atau tidak jauh, atau di sini di dekat Sofa ya, di dekat Sofa. Tapi pada saat itu ya tentu saja masih tidak seperti sekarang ya, sangat terpencil pada saat itu. Tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab yang masih kafir pada saat itu dari utara berjalan dengan tegap ya, dengan seperti berlari begitu, membawa pedang yang terhunus ya. Dipapak kawan-kawannya yang sama-sama kafir. Mar, yang di Mar, kemana ini? Ini mau cari Muhammad. Wah, dia itu tidak betul itu. Dia mau merusak tatanan-tatanan kita. Saya akan datang itu. Nah, gitu ya. Kata sahabatnya Sayyidina Umar yang masih kafir-kafir itu kenapa ke Muhammad kamu? Adikmu Fatimah itu dengan suaminya namanya Said itu sekarang sudah Islam, itu sudah ikut Muhammad, ikut para nono tuturono gitu ya. Itu saja supaya dinasehati adikmu itu. Tuh iya, kaget Sayyidina Umar, padahal sudah bawa pedang tergunus itu ya. Mungkin malu ya, mosok adikku kena gitu ya. Akhirnya balik ke utara, di depan rumah siapa? Fatimah ya, Said ya, dengan Said itu. Terdengar bacaan Al-Quran, memang mereka sedang belajar dengan seorang pembantunya begitu. Loh, ini akhirnya ya masuk Umar itu, enggak, mungkin ya didobrak itu pintunya itu, kaget semuanya. Apa yang kamu baca itu? Nah, gitu ya. Jangan Umar, aku ingin melihat. Nah, betul kamu sudah ikut Muhammad, betul kami sudah Islam gitu ya. Langsung Sayyidina Umar marah, langsung si Said itu iparnya itu dipukul. Ya rupanya Said pinter ya, bisa berkelit, dan yang terkena itu malah Fatimah ya, berdarah-darah, kaget ya. Umar yang mukul. Ya, mungkin kalau sekarang ya seperti pukulan Mike Tyson gitu ya, atau Muhammad Ali begitu. Ya otomatis malah kaget Sayyidina Umar itu. Kaget, loh, adikku dewe sing kena. Akhirnya sudah, ini yang kamu baca itu sini. Aku bacakin, pengen tahu saya. Nah, jangan, kata Said, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh pegang kecuali orang yang suci. Gimana caranya? Coba kamu mandi jinabat dulu. Nah, itu ya. Mandi jinabat. Akhirnya mau itu mandi. Tidak tahu niatnya gimana, pokoknya mandi gitu aja. Nah, setelah itu dibaca. Itu surat Toha dibaca. Itu coba Pak Mazin di ini. Surat Toha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa. Coba dibaca artinya itu. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Ya, Masya Allah. Itu Sayyidina Umar itu orang yang cerdas ya. Walaupun katakanlah berangasan, kalau bahasa Jawanya itu. Cerdas, tegas, berani. Setan kalau berpapasan dengan Sayyidina Umar itu minggir tuh. Minggir. Ketika sudah masuk Islam gitu ya. Jadi misalnya ya, masuk ada setan yang mau keluar dari satu rumah. Nah itu ya. Ada Sayyidina Umar lewat pintu itu. Setan mau lewat pintu juga tidak berani. Mencari lubang lain. Mungkin lewat jendela apa itu ya. Makanya sekarang pun orang-orang itu, para kiai, supaya setan itu takut masuk rumah, dikasih nama, ditulis Umar Al-Faruq, wedi setan itu. Wallahu a'lam. Nah, demi membaca yang tadi itu kan, yang membaca itu Umar. Tapi yang ini barusan ini Pak Faiz ini yang membaca itu. Karena memang cerdas ya. Wah, yang tadinya sudah marah sekali begitu membaca, sadar loh, akhirnya hatinya luluh dan matanya berlinang air mata. Masya Allah. Ya, ini jelas bukan tulisan Muhammad, bukan karangan Muhammad ini. Tidak akan mungkin Muhammad bikin yang semacam ini. Pasti ini dari zat yang menguasai langit bumi, dari zat yang maha mencipta. Akhirnya minta diantarkan, akhirnya diantarkan oleh Said itu dan Fatimah tentu saja. Di mana Muhammad sekarang? Akhirnya diantarkan ke rumah Arqam bin Abil Arqam itu. Begitu kelihatan siapa itu? Umar, yang di dalamnya ada Hamzah bin Abdul Muttalib ya, pamannya Kanjeng Nabi, sudah ada, sudah Islam, mulai Islam dia. Kaget, wah ini aku ini yang sing nandang ini. Kata Umar itu, jangan, aku kesini akan masuk Islam. Akhirnya syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar itu memang ada, katakanlah, barokah daripada doanya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika memang mohon kepada Allah, Allahumma ayyidil islama bi islami ihdal umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Jadi ada Umar bin Khattab ya ini, yang satunya Amir bin Hisham. Itu dikatakan oleh Rasul, mohon kepada Allah agar Islam itu diperkuat, ya, diperkuat dengan Islamnya salah satu
dua Umar bin Khattab dan Amir bin Hisham. Ternyata karena mintanya salah satu ya, akhirnya ya Sayyidina Umar ini yang mendapatkan hidayah itu, Masya Allah. Memang walaupun orang itu pintar, walaupun orang itu cerdas, walaupun orang itu mendalami Al-Quran, kalau tidak dapat hidayah ya tetap tidak mau itu. Ya banyak kan orang-orang sering berbicara tentang Islam juga, akhirnya mengakui betul itu, tidak akan salah itu Islam. Ketika ditanya, loh sampean kok gak mesisan masuk Islam, ya, jawabnya itu pintar juga itu. Saya masuk belum dapat hidayah katanya gitu. Saya pernah diceritai orang di Lirboyo itu dulu ada tamu dari Australia, pendeta pokoknya orang pintar, tapi Nasrani, Kristen. Di sana memang ingin belajar Islam di pesantren Lirboyo itu. Sering debat, mesti kalah kalau debat itu tentang Islam dan Kristen atau dengan agama lain. Nah, akhirnya ternyata ketika ditanya, kalau sampean mengakui kebenaran Islam, kenapa sampean enggak masuk? Saya belum dapat hidayah katanya gitu. Ya enggak salah ya. Tapi ya sepertinya menyalahkan Tuhan itu. Padahal kan ya semuanya itu dipersilahkan untuk memilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Dulu ada Mr. Brown itu orang Inggris ya. Kan Inggris dulu itu kan menjajah India, yang pada saat itu masih belum terpecah India dengan Pakistan. Mr. Brown itu juga nyoba membaca, ya mungkin ya terjemahnya ya Al-Quran itu. Kemudian suatu ketika bertemu dengan tukang sapu, orang yang nyapu-nyapu itu loh, yang nyapu jalan itu. Ditanya oleh Mr. Brown, sama Muslim? Iya Muslim. Jadi rupanya orang Pakistan lah kalau sekarang gitu. Dulu ya masih India. Saman bisa baca Quran? Ya, bisa. Terus kata si Mr. Brown itu, saya baca di Al-Quran itu kok banyak juga yang berbicara tentang kelautan, tentang kapal, tentang kelautan, tentang kekayaan laut. Apa Muhammad itu hidup di daerah pesisiran begitu apa gimana? Enggak, jauh. Muhammad itu jauh tempatnya dengan pesisir. Dia enggak pernah ke kapal-kapal. Akhirnya konon di dalam kitab Al-Azharnya Pak Buya Hamka ini saya baca dulu. Akhirnya si Mr. Brown ini mengakui, baca syahadat akhirnya. Wallahu a'lam. Jadi memang banyak orang Inggris yang seperti itu. Di mana itu ya? Di Amerika ada seseorang ahli estetika, ahli keindahan lah. Itu ketika orang ini membaca Al-Quran, itu dilihat Al-Quran itu kok menjanjikan tentang sorga, dan rata-rata kalau sudah berbicara sorga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Tertawa dia. Nah ini berarti memang cocok ini untuk orang padang pasir. Makanya sungai-sungai mengalir gitu ya. Jadi malah tertawa dia. Akhirnya suatu ketika dia membuat semacam proyek taman. Orang ini kemudian mengatakan bahwa ditemukan kemudian suatu taman yang seindah apapun ternyata belum sempurna kalau di bawahnya tidak ada sungai-sungai yang mengalir gitu ya. Jadi rupanya ilmu estetikanya jalan itu. Walaupun ya
taman itu tidak di tempat padang pasir, dimanapun. Jadi keindahannya taman itu belum sempurna kalau tidak ada sungai-sungai yang indah yang mengalir. Ya, akhirnya beliau juga katanya masuk Islam katanya seperti itu. Ya. Cuman namanya saya lupa itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu diantaranya. Kalau yang terakhir itu ada siapa itu? Dr. Rashid Khalifah. Nah, Dr. Rashid Khalifah itu apa namanya itu merasa penasaran. Satu ayat di dalam Al-Quran ada yang mengatakan 'alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19. Kalau di tafsir yang umum disebutkan bahwa di atasnya ada 19, itu adalah neraka itu dijaga di atasnya oleh 19 orang malaikat. Tapi itu menjadikan penasarannya Dr. Rashid Khalifah. Akhirnya dicarikan jawabannya, kenapa sih di Quran itu ada angka 19. Akhirnya beliau ngitung sendiri juga tidak mungkin. Akhirnya apa? Menyewa komputer yang paling canggih pada saat itu dari Amerika tahun 60-an akhir ini ya. Ternyata setelah disetel, ya saya katakan disetel itu saja, angka 19 itu di Al-Quran itu ternyata Quran itu ayat huruf-hurufnya terdiri dari 19. Tidak lepas daripada 19. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Kok hanya sampai di situ? Ternyata dihitung ada kalimatnya 19. Diselesaikan sampai wasjud waqtarib, itu ternyata ada 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah itu sampai ar-rahmanirrahim itu huruf-hurufnya itu terdiri daripada 19 huruf. Demikian juga huruf-huruf yang ada di Al-Quran itu, misalnya alif itu dihitung, itu sekian ribu misalnya ya, itu habis dibagi dengan angka 19. Shod juga begitu. Misalnya di sana ada shod, ada kaf, ha, ya, ain, shod. Nah, ada alif, lam, mim, shod. Diambil shotnya juga begitu. Sekian ratus banyaknya dan habis ketika dibagi dengan angka 19. Sehingga akhirnya Dr. Rashid Khalifah ini menumpahkan satu kesimpulan bahwa ini ada tambahan ada tambahan yang menunjukkan bahwa Quran itu betul-betul mukjizat. Buktinya apa? Bisa dibuat yang serba 19. Maka seandainya ada orang yang sangat-sangat pandai dan bisa membuat atau menyusun persis seperti Quran, artinya secara ilmiahnya, secara bahasanya, maka orang ini tidak akan mungkin membuat yang juga 19 itu. Tidak akan mungkin membuat yang serba 19 itu. Ada dokter siapa itu ya? Maurice Busaila. Nah, ini dokter Maurice Busaila ini kalau tidak salah orang Perancis itu ya. Ya, beliau ketika suatu saat menyelidiki kitab suci Taurat, Injil, Zabur tentang ceritanya Fir'aun yang kelep di
segoro itu ya. Ya, dicari ya di kitab itu. Kemudian dibandingkan dengan Quran. Ternyata di Al-Quran itu Fir'aun itu bukan sekedar kelelep, akan tetapi dikatakan oleh Allah, walaupun si Fir'aun pada saat itu ingin tobat, tapi Allah mengatakan enggak bisa, kamu terlalu sombong, kamu terlalu zalim ya. Maka tidak bisa diterima, kamu mati di tengah samudra, tapi jasadmu, badanmu diabadikan untuk sebagai pelajaran bagi orang-orang berikutnya. Nah, ini kaget sih, siapa itu Dr. Maurice Bucaille. Wah, ternyata betul kalau di kitab suci yang lain cukup Fir'aun itu cemplung segoro, mati itu aja. Tapi di Quran bukan sekedar mati, tapi kemudian badannya masih ada. Dan akhirnya betul itu ditemukan, dan kemudian sampai sekarang itu bisa dibuktikan di museum yang ada di Mesir sana. Insyaallah. Akhirnya beliau masuk Islam, dan kemudian beliau juga menemukan tentang perkembangan kehidupan manusia di dalam perut seorang ibu, sehingga beliau kemudian persis seperti ilmu itu ya, betul-betul sangat ini Quran itu, sehingga beliau mengarang satu buku atau menulis satu buku namanya Bible, Quran dan Sains Modern. Itu bahasa Indonesianya begitu ya. Bible, Quran dan Sains Modern. Itu saya juga pernah itu dipinjami orang itu. Tapi sekarang tidak ada sudah. Itu mukjizat Al-Quran ya. Masya Allah. Bagaimana ini juga mukjizat Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kata Allah, kami membuat mudah untuk Al-Quran bagi mereka yang membuat mudah untuk diingat Al-Quran itu. Silakan siapa yang mau membacanya atau siapa yang mau menghafalkannya. Ada ketemu itu surat apa itu tadi? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, itu. Coba teman baca. Di surat apa itu? Al-Qamar ayat 22. Surat Al-Qamar juz berapa itu? Juz 27. Silakan. Langsung. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, artinya 22. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, itu kalau bahasa kita tidak seperti itu. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk diingat ya, untuk dihafal. Silahkan siapa yang mau menghafal. Ternyata memang satu-satunya kitab suci, bahkan satu-satunya buku di dunia itu yang paling banyak dihafal orang adalah Al-Quran. Karena memang oleh Allah dibikin mudah ya. Saya kira tidak ada orang Islam yang tidak hafal itu. Ya paling tidaklah Al-Fatihah itu. Jadi kalau ada orang Islam yang Fatihah saja tidak hafal, itu Islam-Islaman itu. Tapi kalau yang Islam betul itu pasti itu hafal itu. Walaupun hanya Fatihah, Kulhu, tapi ternyata berjuta orang yang hafal Al-Quran, dan itu tidak keliru, tidak ada yang salah sedikit pun. Ini huruf-hurufnya itu keliru sedikit sudah ketahuan itu. Itu Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, kemudian Al-Quran ini memang
untuk dibaca. Ya, membacanya ibadah. Membacanya itu ibadah. Disebutkan dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf bal alifun harf lamun harf wa mimun harf." Nah, itu ya. Artinya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, kitabullah, maka berarti dia telah berbuat satu kebaikan, satu kebajikan, yang pahalanya 10 kali lipat. Dan aku mengatakan alif lam mim itu tidak satu huruf, tidak satu huruf ya, tapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi di samping Al-Quran baca satu huruf saja sudah dapat pahala walaupun tidak ngerti. Mana yang membuktikan walaupun tidak ngerti? Dicontohkan oleh beliau dengan lafaz alif lam mim. Itu tidak ada ulama yang tahu persis apa artinya alif lam mim itu. Termasuk kaf ha ya ain shad ya. Hanya saja ada yang menakwil gitu ya, menakwil. Ya, kalau takwilan Yasin itu para ulama cenderung bahwa itu nama panggilan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha juga begitu. Ya. Walaupun itu takwil tapi sesuai dengan rentetan ayat berikutnya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu kan tujuannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sholawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Apa nama Kanjeng Nabi itu kok banyak? Iya banyak, 250. Kalau sampean ingin tahu, sampean di Masjid Nabawi di depan gitu dideretkan malah bukan Asmaul Husna ya, nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 250-an itu. Jadi banyak itu ya. Makanya kita menyatakan Yasin itu para ulama menyebutkan bahwa itu panggilan juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha juga begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita sudah yakin itu ya. Nah, itu bacaan. Tapi yang bagus adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Jadi bukan hanya sekedar belajar Quran saja yang terbaik itu. Kan banyak yang terbaik ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Tapi di sini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Nah, itu ya. Makanya kan kalau dulu kan Quran titik-titiknya aja tidak ada. Kemudian baru di zaman Malik bin Marwan
itu diberi titik-titik oleh seorang ahli namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Sehingga kita sekarang ya bukan hanya Abul Aswad saja, banyak sekali, sehingga sekarang ada harokatnya, ada titiknya juga. Kalau dulu kan antara titiknya tak dengan titiknya ba itu enggak ada. Mana ba, mana ta, mana kof, mana fa, ghin, ain enggak ada. Demikian juga harokatnya tidak ada dulu. Nah sekarang tinggal enak. Maka alhamdulillah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu semuanya adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Nah, itu. Bahkan kalau sudah mahir betul, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Quran itu nanti bareng-bareng, ya tentu saja bareng di surga bersama orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Ya tentu saja yang disebut mahir ini bukan sekedar bacaannya, tapi bisa mendalami dan sekaligus juga mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Itu al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Membaca saja, membaca. Man qara'a ayatan min kitabillah fakana lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca satu ayat daripada kitabullah Al-Quran, maka dia nanti di hari kiamat berhak mendapatkan nur. Nah itu satu ayat saja itu. Loh, apakah pada saat itu gelap? Ya, bagi yang tidak percaya Quran, bagi yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya ayat-ayatnya Allah, itu buta itu nanti itu. Tapi orang yang biasa membaca Quran itu nanti akan mendapatkan nur. Fakana lahu nurun yaumal qiyamah. Ada penerangan, ada cahaya itu ya. Wah, kalau tidak bisa membaca gimana? Mendengarkan sudah lumayan itu. Wa manis tama'aha falahu ajroni. Dan barang siapa yang mendengarkannya, mendengar orang baca Al-Quran satu ayat, maka dia mendapatkan 2 lipat pahala, double itu. Jadi enakan yang mendengar ya. Cuman Allah maha adil, orang mendengar itu kan soro. Orang mendengar itu kelihatannya, ayo kita mendengarkan bacaan Quran, tahu-tahu ngantuk, tahu-tahu ngomong sendiri, tahu-tahu dudinan HP, tahu-tahu makan. Nah itu ya lain itu ya, lain itu. Jadi mendengar, dan justru mendengar itu orang yang mau mendengarkan di sanalah dijanjikan oleh Allah orang ini tetap mendapatkan hidayah. Nah itu ya. Sekian, moga-moga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli adadina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.